Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Remaja Cimaros dimanapun kini teman-teman berada. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga aktivitas kita hari kita ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya sahabat channel Remaja Cimaros, kembali lagi kita akan berbagi tips dan trik dalam berbudidaya. Namun kali ini kita mengarahkan pada budidaya ini ya. Tuh guys. Nah, pasti teman-teman para pembudidaya ikan sudah tahu ya bahwasanya ini apa. Namun di sini kita akan belajar tentang siklus kehidupan dan kadar air pada ini dia Artemia salina. Namun sebelumnya, untuk mendukung dan mensupport channel ini jangan lupa like, subscribe dan share jika video-video Remaja Cimaros bermanfaat. Ya sahabat channel Remaja Cimaros, ini dia Artemia salina guys, dimana Artemia salina ini adalah salah satu pakan alternatif buat teman-teman para pembudidaya ikan hias ya. Jadi teman-teman para pembudidaya ikan hias pasti sudah tahu ya bahwasanya ini Artemia. Namun di beberapa produk atau penjualan kan kebanyakan teman-teman itu dapatkan adalah telur Artemia yang siap ditetaskan guys. Nah di sini saya mempunyai indukan Artemia, ini dia. Ini indukan-indukannya, dan bisa teman-teman perhatikan ya di pinggiran-pinggiran styrofoam saya ini, tuh yang coklat-coklat guys, itu adalah telur dari Artemia salina. Jadi Artemia salina ini biasa teman-teman dapatkan ya, telur-telurnya yang teman-teman tetaskan itu di beberapa penjualan ikan tuh. Dan kita akan belajar di sini tentang pembesarannya atau airnya. Jadi sahabat channel Remaja Cimaros, di sini sedikit saya bahas ya bahwasanya Artemia salina ini adalah salah satu jenis pakan hidup berjenis udang-udangan. Ini bagus buat burayat ikan hias ya, utamanya ikan cupang guys, karena bisa teman-teman perhatikan di sini, ini anakannya tuh yang halus, yang bergerak ya, itu yang halus, yang kecil-kecil. Dari kurang fokus tuh, yang bergerak kecil itu anakan Artemia ya. Jadi kalau orang biasanya beli telurnya, kita budidaya indukannya ya. Jadi sahabat channel Remaja Cimaros, di sini saya tekankan sedikit bahwasanya berbudidaya Artemia ini mempunyai trik juga ya, utamanya kita bermain di air. Nah, ini adalah air garam guys. Dia Artemia yang hidup di air garam. Jadi otomatis untuk membudidayanya kita harus menggunakan air garam. Nah, namun di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya setiap garam atau air garam itu mengandung kadar keasinan ya, kadar keasinan untuk bagaimana Artemia salina ini bisa hidup guys. Oke. Ini sudah 2 hari ya, 2 hari, kurang lebih 2 hari di sini di styrofoam saya. Saya kemarin beli bibitnya sama teman dan belajar budidayanya. Namun sebelum berbudidaya saya belajar siklus kehidupannya dulu, lalu budidaya. Dan alhamdulillah bisa teman-teman perhatikan, ini tingkat kematian hampir nggak ada ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah banyak yang bertelur tuh di pinggiran-pinggiran styrofoam saya itu, yang coklat-coklat sana itu adalah telur Artemia salina guys. Dan anaknya wow lumayan. Jadi perlu teman ketahui di sini bahwasanya saya mempunyai 4 styrofoam ya. Di sini saya penasaran guys. Nah, ini 4 styrofoam yang semuanya saya sudah isi atau larutkan kadar air garam. Nah, karena perlu teman ketahui bahwasanya bahasa singkatnya sih sanilitas ya, kalau tidak salah. Sanilitas adalah itu biasa orang katakan tingkat keasinan ya, tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Nah, jadi itu yang namanya sanilitas guys. Namun sanilitas di sini kita yang perlu ketahui bahwasanya tingkat kadar larut dalam air
itu mempunyai tingkatan ya. Nah, namun di sini kita terfokus pada Artemia salinanya. Di sini saya pelajari atau referensi yang beberapa saya baca pada artikel-artikel di YouTube dan sebagainya. Saya dapatkan bahwasanya Artemia salina itu bisa hidup di perairan yang tingkat PPT-nya ya, tingkat PPT atau biasa orang katakan par perkosan, yang artinya itu setiap 1 kg garam itu setiap 1 kg air mengandung kadar garam 35 gram. Jadi itu PPT ya. Jadi dia bisa hidup, berarti dalam 1 kilo air dia bisa hidup dengan tingkat kadar garamnya itu 35 gram guys. Nah, ini yang membedakan. Jadi dia hidup di perairan air asin dengan tingkat kadar garam 1 kg air itu mempunyai kadar garam 35 gram. Nah, namun di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi saya catat ini 10 per 2 kilo, 20 per 1 kilo, 20 per 1,5 kilo, 20 per 2 kilo. Jadi di sini saya punya 4 styrofoam ya, yang berbeda-beda tingkat dari garamnya guys. Satunya ini 20 liter air itu per 1,5 gram. Ini 2 kilogram. Ini 1 kilogram. Nah, di sini yang saya pakai ya, sementara yang saya pakai itu guys 10 liter air per 2 kilogram. Nah, dan alhamdulillah hasilnya ini. Nah, kalau kita kalkulasikan bahwasanya 10 liter air itu per 2 kilogram garam itu melebihi dari tingkat salinitas yang saya baca. Kalau bagusnya sih ada alat ukur, tapi kalau kita baca referensi ya ini melebihi guys. Kalau saya pakai 10 per 2 kilogram air, otomatis dalam 1 liter airnya itu mengandung 200 gram ya, 200 gram garam. Namun di sini saya perhatikan, alhamdulillah Artemia salinanya itu hidup dan berkembang biak ya. Nah, namun di sini saya penasaran guys, saya ingin mencoba karena banyak referensi yang saya cari di YouTube. Kadang ada jarang yang menjelaskan ya berapa sih tingkat keasinan, makanya saya praktekkan langsung guys pakai ini. Jadi kita langsung ambil saja bibitnya. Bibit ini saya mau ambil indukannya beberapa pasang, saya taruh di ini styrofoam ini. Oke, lanjut. Oke, sahabat channel Cimeros, ini dia Artemia salinanya ya. Tuh, ini saya ambil di sini kurang lebih 20 pasang. Ini saya akan taruh pada air 20 per 1 kg ya. Kalau ini 20 per 1 kg, otomatis dalam 1 liter airnya itu dia bisa mengandung kadar garam ya 50 gram per 1 liternya ya kalau kita bagi. Jadi otomatis tingkat PPT nya pula berbeda ya, otomatis jauh lebih tinggi. Jadi namun di sini kita akan praktekkan, kita penasaran ya guys. Jadi kita coba. Di sini ada 20 ekor ya. Oke, saya taruh sini. Oke. Sekarang ya yang lain kita ambil airnya di sini. Kita ambil bibitnya dari sini. Oke, channel ini ya. Saya ngambilnya itu per pasang-pasangan ya. Jadi saya ngambil itu yang lengkap guys. Ini kita taruh di 20 per 1,5 ya. Oke, lanjut ke sini. Ya, sahabat channel Cimeros, ini dia kurang lebih 20 pasang. Saya akan taruh di sini ya. Ini tingkat kadar airnya jauh lebih tinggi ya, tapi masih jauh lebih tinggi nih ya. Ini jauh lebih tinggi nih. Jadi kalau untuk ini per 1 kg garam itu saya kalau kita bagi 50 gram ya per 1 liter air, ini 75 gram per 1 liter air, ini
100 gram per 1 liter air. Nah sementara ini adalah 200 gram per 1 liter air. Jadi ini sudah hidup ya, makanya jadi ini rendah tinggi, namun tapi masih lebih tinggi nih ya. Jadi besok kita akan lihat hasilnya guys, apakah dia bisa bertahan hidup di tingkat salinitas yang kadar airnya itu rendah. Nah, kalau bisa otomatis ini akan menghemat biaya beli garam kita guys. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan itulah tadi sedikit pembahasan tentang deskripsi atau siklus kehidupan dari Artemia salina ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan ini bisa membantu teman-teman dalam berbudidaya Artemia salina ya. Jadi akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus support dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cici Maros bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros. Casuk.